Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lusina Zulsakuro, NIM 86206230009, kelas RA2 semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat salah satu tugas video dari mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fadli Dzikrom MPD. Di video kali ini saya akan membuat media pembelajaran berupa pop-up book interaktif dengan materi sistem tata surya, yang mana sistem tata surya ini merupakan salah satu mata pelajaran IPAS di sekolah dasar kelas 6. Pop-up book interaktif ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk anak sekolah dasar untuk lebih mudah memahami mengenai tentang tata surya. Selain itu, pembelajaran menggunakan pop-up book ini dapat menarik minat dan semangat belajar siswa karena dengan pop-up book interaktif ini dilengkapi gambar dan penjelasannya. Selain itu, tujuan dibuatnya media pop-up book ini untuk merangsang daya menyimak anak sekolah dasar dan memperkenalkan planet-planet dalam sistem tata surya. Langsung saja kita simak cara pembuatan media pembelajaran berupa pop-up book interaktif, dan video yang kedua adalah mengenai penjelasan dari media pembelajaran pop-up book kepada siswa-siswi sekolah dasar dengan materi sistem tata surya. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Ada karton, lem fox, pensil, lem double tip, gunting, penggaris, kardus, dan gambar print. Selanjutnya, ambil alat dan bahan seperti kardus, gunting, dan kertas yang ada gambarnya yang di print, lalu gunting gambar tersebut. Kemudian ambil kardus dan beri pola, lalu gunting-gunting hingga menjadi beberapa bagian. Di sini saya menggunakan ukuran yang sama dan membutuhkan 8 kardus yang berbentuk persegi. Setelah itu ambil karton berwarna hitam. Ini langkah untuk membuat cover pop-up booknya. Lem kardus yang sudah berbentuk persegi ini selanjutnya tempel dan lipat sampai berbentuk seperti cover book. Setelah diberi lem, lalu lipat-lipat hingga menjadi cover book. Selanjutnya ambil kembali karton yang berwarna biru. Untuk setiap halamannya kita ukur menggunakan kardus sesuai dengan polanya. Untuk halaman dibutuhkan 6 kardus ya. Begitu juga untuk membuat halaman yang selanjutnya, ada karton yang berwarna hitam, lalu gunting dan ukur, lalu tempel menggunakan lem. Langkah selanjutnya yaitu tempelkan gambar-gambar planet serta penjelasannya sesuai dengan urutan planet dalam sistem tata surya. Nah, ini adalah pop-up book yang telah saya buat dengan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lusina Zulsakuro. Di sini kakak akan menjelaskan media pembelajaran. Sekaligus kakak juga akan memenuhi tugas mata kuliah dari media pembelajaran. Nah, kali ini media pembelajaran yang kakak buat yaitu berupa pop-up book. Apakah adik-adik tahu apa itu pop-up book? Ada yang udah pernah tahu? Belum. Nah, media yang kakak bikin ini adalah berupa
media pembelajaran pop-up book interaktif yang mana nanti di dalamnya itu ada materi-materi mengenai pembelajaran yang akan kakak jelaskan. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu sistem tata surya? Ada yang tahu? Belum ya. Kebetulan mata pelajaran sistem tata surya itu ada di kelas IPA, ada di kelas sekolah dasar. Nah, kelas 6 itu tuh membahas tentang planet-planet serta benda langit yang ada di luar angkasa. Terus sistem tata surya juga ada di pelajaran IPAS. Sekarang kurikulum Merdeka menggunakan IPAS ya. Kan kalau dulu mah kurikulum 13 itu ada IPAS sama IPS, sekarang mah IPAS digabung ya. Nah, jadi ini adalah salah satu dari pelajaran IPAS atau ilmu pendidikan alam sosial. Nah, sistem tata surya kita buka ya. Nah, sistem tata surya. Sebelumnya boleh dilihat sama adik-adik. Tata surya adalah suatu benda langit yang terdiri dari matahari dan objek lain yang berputar mengelilinginya. Objek ini termasuk planet, satelit, bintang, meteor, dan asteroid. Nah, jadi tata surya ini, alam semesta ini kita coba, kakak mau tanya, kita tinggal di planet mana? Bumi. Di bumi. Itu planet yang keberapa? Bumi? 3. Nah, dari 8 planet itu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ada 8 planet yang hanya dihuni oleh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, itu ada di planet Bumi. Bagaimana kalau misalkan di Merkurius tidak ada kehidupan, cuman adanya di bumi. Kalau misalkan Merkurius kan dekat matahari, otomatis panas dong, panas banget itu, karena dekat dengan matahari. Nah, objek yang ada di tata surya itu ada planet. Planet jumlahnya ada berapa? 8. Terus ada satelit atau kita kenal dengan bulan. Tahu bulan? Tahu. Nah, bulan itu juga merupakan benda langit atau yang ada di luar angkasa. Terus ada bintang. Kamu lihat kalau sedang perhatikan itu adalah ciptaan Allah. Terus tuh ada satelit, bintang, meteor, dan asteroid. Nah, ini adalah yang ada di luar angkasa. Terus di sini ada peredaran ya. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya kurang ini ya. Jadi kita simak aja. Nih, ini apa namanya? Matahari. Ya, ini matahari. Kalau matahari terbit itu adanya di sebelah mana? Barat. Matahari terbit adanya di mana? Timur. Kalau terbenam di barat. Nah, yang pertama ada matahari. Nah, matahari ini adalah menjadi pusatnya tata surya. Seluruh planet-planet ini mengelilingi matahari. Terus ada yang pertama ada Merkurius. Yang kedua ada Venus. 3 ada Bumi. Keempat ada Mars. 5 Jupiter. Keenam Saturnus. ketujuh Uranus. Kedelapan Neptunus. Nah, alhamdulillah udah mulai ini ya, bisa berkonsentrasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita buka ya media pembelajaran yang kakak buat ini berupa pop-up book. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sistem tata surya, kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, sedangkan planet-planet yang 8 ini adalah suatu benda di luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari. Ya, kita nih mengelilingi matahari, bumi, bukan kita tapi bumi. Terus planet-planet lainnya juga beredar mengelilingi matahari. Nah, matahari. Kalau matahari ini adalah pusatnya tata surya. Pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dalam masing-masing orbit. Nah, planet yang pertama
Ingat kan ya? Yang pertama Merkurius. Yang kedua itu ada apa? Venus. Nih warnanya perhatikan, ada putihnya, ada oranye. Venus, planet kedua Venus. Biasa dijuluki bintang fajar atau bintang kejora. Kenapa? Karena Venus ini tidak memiliki satelit seperti Bumi, tapi menjadi planet paling terang setelah matahari dan bintang. Nah, ini bisa disebut juga dengan bintang fajar ya, atau bintang kejora. Yang ketiga ada planet Bumi. Nah, ini tempat kita tinggal di Bumi. Di Bumi ada daratan, ada lautan, ada pegunungan ya. Kita tinggalnya di planet ketiga yaitu di Bumi. Bumi adalah planet yang dapat dihuni oleh berbagai makhluk hidup, bukan manusia saja, tapi hewan, tumbuhan ya. Selanjutnya, planet keempat itu ada Mars. Nah, biasa dijuluki planet merah yang disebabkan oleh besi oksidase. Mars adalah planet planet berluar yang atmosfer yang tipis. Selanjutnya, yang kelima ada planet Jupiter. Menurut teman-teman, menurut adik-adik nih, warna-warnanya berbeda kan? Saat antara planet Merkurius sampai Neptunus pasti mempunyai perbedaan ya. Nah, Jupiter adalah planet kelima di antara 4 raksasa gas dan di tata surya. Memiliki banyak satelit dan memiliki great bright spot. Yang keenam ada Saturnus nih. Dari planet 8 itu ada salah satu planet yang mempunyai cincin, yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang berbentuk dari partikel gas dan bahan juga raksasa gas yang memiliki terdiri dari hidrogen dan helium. Nah, yang ketujuh ada Uranus. Nah, biasa dijuluki planet es raksasa yang disebabkan karena atmosfer terbuat dari air, amonia serta kristal es metana yang juga menyebabkan warna biru pucat dan bergerak tidak teratur. Dan yang terakhir, yang planet ke-8 yaitu ada Neptunus. Betul. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, memiliki 6 cincin dan 4 busur. Cincin menonjol memiliki atmosfer yang terbentuk dari hidrogen dan helium, juga terdiri dari amonia, metana, es, dan air. Apa sih? Kalian pernah bayangin nggak kalau misalkan ada kehidupan di Merkurius? Pasti akan panas seperti matahari ya. Kalau misalkan tempat tinggalnya nanti misalkan di Neptunus, bakal kedinginan. Makanya dari 8 planet itu hanya planet Bumi lah yang diisi dan dihuni oleh makhluk hidup. Ya? Iya. Bu, saya mau tinggal ke planet, misalkan mau ke planet Mars, mau pindah lah, nggak bisa ya. Justru pernah nggak kalian kalau itu nonton edukasi kayak misalkan apa ya? Kalau misalkan para astronot ya yang menjelajahi luar angkasa itu kan mereka pakaiannya nggak kayak gini, tapi pakai alat-alat ya. Apa tuh astronot itu bisa mereka tuh terbang nggak pakai pesawat apa, tapi ada alatnya. Di sana tuh di luar angkasa itu kita mengambang kayak apa namanya? Melayang. Karena apa? Karena gaya gravitasinya yang kuat. Kalau misalkan apa yang terjadi? Kalau misalkan para astronot itu menjelajahi, misalkan mau mencari apa ya? Misalkan ilmuwan itu mau mencari informasi terkait luar angkasa itu pasti kan bakal ini loh kayak melayang gitu karena gaya gravitasinya sangat tinggi. Oke. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tahu nggak planet dalam dan planet luar? Tahu? Apa aja? Apa? Iya. Nah, planet dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, 4 ini termasuk planet dalam karena dekat dengan matahari. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, 4 planet ini adalah planet luar karena jauh dari matahari. Makanya planet Merkurius itu berputarnya sangat cepat. Venus
terlalu cepat. Bumi karena kita 24 jam ya waktunya kan, dan misalnya semalam. Sedangkan planet terluar ini sangat lambat berputarnya. Waktunya juga lama. Karena kan semakin lebar ya berputarnya kan. Oke, ada yang mau ditanyakan sama adik-adik terkait dengan materi yang kakak udah jelaskan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa, silakan bertanya. Misalkan yang kalian belum paham atau penasaran, silakan ditanyakan. Ada? Tidak ada? Ya, semoga kakak harap kalian bisa paham. Tapi nanti kakak mau ada kuis, mau ada pertanyaan, ya, yang bisa nanti angkat tangan. Tapi kita boleh tidak? Kita apa ya? Bernyanyi dulu. Lagu tentang sistem tata surya biar kita semangat. Udah diklik yang merahnya. Nah, itu adalah materi yang sudah kakak sampaikan melalui media pembelajaran berupa pop-up book interaktif. Semoga dengan kakak membuat media pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik semuanya ya. Sekaligus jangan lupa nanti untuk belajar tentang planet-planet ini ya. Coba ada pertanyaan nih ya. Kalau bisa angkat tangan. Kalau misalkan pada bisa juga boleh jawab aja. Coba. Oh iya. Planet apakah yang jauh dari matahari? Neptunus. Terus? Neptunus, betul. Uranus. Ya, Uranus. Saturnus. Dan Jupiter. planet yang jauh. Kalau planet yang terjauh itu ada Neptunus. Kalau planet yang dekat dengan bumi, planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi. Planet yang mempunyai cincin. Saturnus. Betul. Planet yang disebut dengan planet kejora atau bintang fajar. Venus. Betul. Matahari yang kecil ukurannya terus dekat dengan matahari warnanya merah. Planet apa? Merkurius. Neptunus. Nah, sudah penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Kakak ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan penyampaian kakak selama kakak memberikan materi mengenai sistem tata surya. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.